Wanita tua ini menggosokkan air seninya sendiri ke wajahnya sendiri. Ia percaya itu akan membuat kerutan di wajahnya berkurang dan menghilang. Ia telah termakan mitos dan terobsesi untuk menjadi awet muda. Bahkan putrinya sendiri merasa risih jika berdekatan dengan ibunya sendiri karena bau yang tidak sedap akibat dari air seni yang ditempelkan ke wajahnya. Anaknya itu menyuruh ibunya untuk berhenti melakukan hal tersebut karena tidak akan merubah apapun pada wajah ibunya. Namun ibunya malah pergi ke dapur dan meminum sebuah jus aneh. Saat sedang memandang ke arah jendela, ia melihat tetangganya yang bernama Bernie. Sudah sejak lama ia menyukainya. Namun kerutan di wajahnya membuatnya tidak percaya diri. Anaknya dengan cepat mengerti apa yang sedang terjadi pada ibunya. Ia memberitahu bahwa laki-laki tersebut sering pergi ke toko anggur setiap sore. Dengan penuh semangat, wanita ini segera berdandan dan akan pergi ke toko anggur tersebut dengan berpura-pura tidak sengaja bertemu dengannya. Tidak lama kemudian pria itu datang dan menyapanya. Sebelum Virginia membuat percakapan dengan nyaman, tiba-tiba Bernie memperkenalkan pacarnya yang bernama Casey pada Virginia. Wanita itu ternyata teman seangkatannya di SMA dulu, namun penampilannya jauh lebih muda dan sangat cantik, membuat kepercayaan diri Virginia kembali runtuh. Virginia lalu bertanya pada wanita tersebut apa rahasianya. Lalu Casey menjawab bahwa dia akan memberitahunya dengan syarat bahwa Virginia harus menjauhi Bernie. Casey kemudian memberinya kartu nama klinik kecantikan pada Virginia. Keesokan harinya, Virginia datang ke klinik tersebut. Ternyata klinik tersebut adalah klinik bedah plastik. Virginia mengatakan tidak pernah terlintas di pikirannya untuk melakukan operasi plastik. Namun setelah melihat Casey, pandangannya berubah. Dokter menjelaskan sedikit mengenai metode yang ia gunakan untuk melakukan operasi plastik tersebut. Wanita tua ini merasa takjub melihat orang-orang yang sudah melakukan operasi plastik di klinik tersebut. Ia semakin berambisi untuk melakukan operasi plastik tersebut. Karena biayanya yang sangat mahal, ia sampai menelpon konsultan keuangannya. Akan tetapi, ternyata suaminya telah meninggalkan hutang yang sangat banyak. Meskipun ditentang oleh konsultan keuangannya, Virginia akan menjual mobil mewahnya serta rumah mewahnya agar tetap bisa melakukan operasi plastik. Pada malam hari, ia melihat Casey dan Bernie sedang bermesraan. Ini membuatnya sangat cemburu. Pagi harinya, ia menemui klinik dan menandatangani operasi tersebut tanpa keraguan sedikit pun. Dr. Perle memeriksa tangan Virginia. Ia berkata akan aneh jika wajah Virginia nampak muda namun tangannya terlihat keriput. Tubuh Virginia butuh keseimbangan. Lalu ia menawarkan oplas untuk kedua tangannya secara gratis. Dijebak. Saat operasi akan dimulai, Operasi dokter plastik terlihat ternyata sangat bersembahan aneh. broad Ternyata ia sedang membacakan mantra-mantra sebelum operasi bedah plastik berlangsung. Ia membacakannya bersama dengan para asistennya. Setelah itu, Virginia tidak sadarkan diri. Pada malam hari, setiba di rumah, anaknya kaget ketika melihat ibunya yang sudah dipenuhi dengan perban. Sebelumnya, ibunya tidak mengatakan apapun pada anaknya. Lalu anaknya memberikan obat rasa penghilang rasa sakit pada ibunya. Anaknya mengatakan konsultan keuangannya telah menelponnya dan memberitahukan bahwa ia akan bangkrut. Kemudian ia memarahi ibunya mengapa ibunya menghabiskan uangnya. Ternyata ibunya memakainya untuk operasi plastik. Ibunya mengatakan untuk biaya pendidikan sebaiknya berhutang dahulu. Anaknya merasa marah, kemudian ia pergi meninggalkan ibunya. Dr. Perle mengatakan bahwa operasi menyebabkan trauma pada jaringan. Ia memperkirakan bahwa perban Virginia bisa lepas dalam 1 atau 2 hari lagi. Ia menjelaskan jika perkataan anaknya bisa membuatnya stres dan membuat proses penyembuhan semakin lama. Dr. Perle kemudian menawarkan sebuah tempat untuk beristirahat lebih nyaman dan tanpa gangguan. Semua kebutuhannya akan dipenuhi tanpa biaya sedikit pun. Sungguh penawaran yang sangat menggiurkan dan tidak bisa ditolak. Virginia pun bersiap untuk pergi, namun Faye mencoba menahan ibunya dan mengatakan ia telah mencari informasi mengenai Dr. Perle, bahwa tidak ada catatan mengenai dirinya. Dokter itu tidak memiliki gelar ataupun sertifikat kedokteran. Namun Virginia tidak memperdulikan penjelasan anaknya dan tetap pergi bersama Dr. Perle. Sesampainya di sana, Virginia diperlakukan layaknya tamu penting. Di sana ia bertemu dengan Dr. Perle dan berpelukan. Pada malam harinya akhirnya perbannya dibuka. Namun ia kaget bukannya menjadi cantik seperti seorang gadis 20-an, wajahnya malah berbentuk seekor babi.
Virginia merasa sangat syok. Mengapa Dr. Perle tega melakukan ini pada dirinya? Dr. Perle dan komunitasnya ternyata adalah sekte sesat yang mengorbankan manusia setiap tahunnya, dan persembahannya itu akan diberikan kepada Dewi agar mereka bisa tetap cantik dan kaya raya. Ia akan merubah korbannya menjadi mirip seperti seekor babi, kemudian membunuhnya secara beramai-ramai. Dr. Perle kemudian menyuruh Virginia segera kabur untuk menyelamatkan diri. Virginia kemudian berusaha kabur dan lari dengan sekuat tenaga. Tampak sekelompok orang sedang mengejarnya dari belakang. Namun ternyata di depan ia bertemu dengan Bernie. Ia bermaksud untuk meminta pertolongan padanya, namun ternyata Bernie adalah bagian dari sekte sesat yang akan membunuhnya. Kini Virginia merasa putus asa karena telah dikepung. Virginia menyadari ternyata ia telah dijebak oleh Cassie dan Bernie dalam perangkat sekte sesat. Kemudian Dr. Perle menusuk Virginia dengan tombak dan diikuti oleh seluruh anggota lainnya. Faye yang menyaksikan itu merasa sangat histeris melihat ibunya dibunuh secara brutal. Dr. Perle berusaha menenangkan Faye dengan mengatakan bahwa ibunya adalah bagian dari mereka dan mengajak Faye untuk bergabung dengan mereka. Beberapa waktu berlalu, penampilan Faye nampak berubah. Tato kupu-kupunya nampak semakin jelas berada di lengannya, menandakan bahwa ia menjadi pengikut sekte sesat.